Sejarah Nabi Ibrahim di Babilonia. Latar belakang. Nabi Ibrahim, yang dikenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah agama monoteisme. Dalam Islam, beliau dianggap sebagai Khalilullah, teman Allah, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena kesetiaannya kepada Tuhan dan pengorbanannya dalam menghadapi ujian-ujian besar dalam hidupnya. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kota bernama Ur, yang terletak di wilayah Mesopotamia, kini Irak modern. Ur pada masa itu adalah sebuah kota yang sangat maju, yang sebagian besar penduduknya adalah penyembah berhala. Ur dan penyembahan berhala. Ur adalah ibu kota kerajaan Sumeria yang kaya dan berkembang. Kota ini memiliki kuil besar untuk dewa-dewa Sumeria, di mana masyarakat setempat menyembah berhala dan dewa-dewa seperti Sin, dewa bulan, yang menjadi objek utama pemujaan mereka. Masyarakat Ur pada saat itu terjebak dalam penyembahan berhala, dan Ibrahim, sejak muda, sudah mulai meragukan praktik-praktik keagamaan yang ada. Beliau merasa tidak bisa menerima penyembahan terhadap benda-benda mati yang tak memiliki kekuatan apapun. Ibrahim menentang penyembahan berhala. Menurut kisah dalam Al-Quran dan hadis, sejak muda, Nabi Ibrahim sudah menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap tradisi penyembahan berhala yang dominan di Ur. Pada suatu kesempatan, beliau mempertanyakan mengapa manusia harus menyembah patung-patung yang tidak dapat berbicara, mendengar, atau memberi manfaat. Ibrahim melihat bahwa berhala-berhala itu dibuat oleh tangan manusia dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dengan penalaran ini, beliau mulai mempromosikan keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, monoteisme, yaitu Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa Ibrahim bahkan merusak berhala-berhala di kuil tempat penyembahan berhala yang terdapat di Ur, dengan maksud untuk menunjukkan kebodohan dari penyembahan terhadap benda mati tersebut. Ketika beliau melakukan itu, para penyembah berhala marah dan menyampaikan keluhan mereka kepada raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Mereka mengklaim bahwa Ibrahim telah menghina dewa-dewa mereka. Ujian dari Raja Namrud. Raja Namrud, seorang penguasa yang sangat tiran dan merasa dirinya sebagai Tuhan, sangat marah ketika mendengar tentang penghancuran berhala-berhala tersebut. Sebagai bentuk hukuman, Namrud memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun, dalam kisah ini, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan membuat api yang digunakan untuk membakar beliau menjadi dingin, sehingga Ibrahim selamat tanpa terluka sedikit pun. Al-Quran dalam surah Al-Anbiya 21:69 menggambarkan peristiwa tersebut. Kami berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim." Kisah penyelamatan Ibrahim dari api yang menyala-nyala ini menjadi salah satu mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam tradisi lain, baik di Alkitab maupun dalam teks-teks lain, peristiwa ini dianggap sebagai simbol dari kekuatan iman yang tak tergoyahkan dalam menghadapi penindasan. Hijrah dari Babilonia. Setelah peristiwa penyelamatan dari api, Nabi Ibrahim meninggalkan Ur dan Babilonia bersama keluarganya, yang juga mendukung keyakinan monoteistiknya. Perjalanan ini merupakan bagian dari pengasingan diri beliau dari masyarakat yang terus menyembah berhala dan menentang ajaran yang beliau bawa. Ibrahim kemudian berhijrah ke berbagai tempat, termasuk Palestina, Yerusalem, Mesir, dan akhirnya ke Hijaz, tempat di mana beliau bersama putranya, Ismail, membangun Ka'bah di Mekah. Namun, perjalanan dan perjuangan beliau dimulai di wilayah Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak. Kehidupan di Babilonia.
Meskipun Nabi Ibrahim tidak tinggal lama di Babilonia setelah peristiwa api, kota ini memiliki peran penting dalam sejarah hidup beliau, baik dalam hal penyebaran ajaran tauhid maupun dalam pembentukan karakter beliau sebagai seorang nabi yang teguh dalam keyakinannya. Babilonia, di bawah kekuasaan Raja Namrud, menjadi simbol dari kediktatoran dan penyembahan berhala yang menentang ajaran Ibrahim. Oleh karena itu, Babilonia menjadi tempat yang penuh dengan ujian bagi Nabi Ibrahim dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah. Pengaruh Nabi Ibrahim dalam sejarah Babilonia dan dunia. Keberanian dan keteguhan hati Nabi Ibrahim dalam menentang penyembahan berhala tidak hanya menginspirasi umat Islam, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama-agama monoteistik berikutnya. Meskipun ia tidak berhasil mengubah seluruh masyarakat Babilonia, ajaran Ibrahim mengenai Tuhan Yang Maha Esa tetap diwariskan dan diteruskan melalui anak-anaknya, terutama melalui putranya yang lain, Ishak, dan melalui garis keturunan Ismail yang melahirkan bangsa Arab. Warisan Nabi Ibrahim di Babilonia. Warisan Nabi Ibrahim di Babilonia, meskipun tidak meninggalkan struktur fisik seperti kuil atau tempat ibadah yang besar, tetap hidup dalam ajaran-ajaran yang beliau sebarkan dan dalam cara hidupnya yang menegaskan pentingnya pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, Ibrahim dianggap sebagai salah satu bapa para nabi dan disebut dalam banyak bagian Al-Quran, di antaranya sebagai teladan dalam keteguhan iman dan kepatuhan kepada Allah. Kesimpulan, sejarah Nabi Ibrahim di Babilonia menggambarkan perjalanan hidup seorang nabi yang menghadapi berbagai tantangan besar dalam menyebarkan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang sangat mementingkan penyembahan berhala. Meskipun beliau menghadapi perlawanan dari penguasa yang zalim, ia tetap teguh dalam mempertahankan iman kepada Tuhan. Peristiwa penting seperti penghancuran berhala, ujian dari api, dan hijrah beliau menjadi bagian dari kisah hidup Nabi Ibrahim yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Babilonia mungkin tidak memberikan tempat yang aman atau menerima ajaran Ibrahim, tetapi kota ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang seorang nabi dalam mencari dan menyebarkan kebenaran. Sejarah ini tidak hanya berharga dalam konteks agama Islam, tetapi juga dalam konteks sejarah agama-agama monoteistik lainnya, yang melihat Ibrahim sebagai simbol keimanan yang tak tergoyahkan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.